Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, madame. Ya, aujourd'hui, nous nous rencontrons pour la grammaire élémentaire et la matière d'aujourd'hui est l'article partitif. Et nous apprenons l'article partitif. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la fonction de l'article? Hari ini kita akan belajar tentang artikel partitif. Ya, kalian sudah belajar ya artikel di semester 1. Artikel apa saja yang sudah dipelajari di semester 1? Defini dan engdefini. Apa fungsi artikel? Secara umum, apa fungsi artikel? Apa fungsi artikel? Ya, masih ingat semester 1 dulu dijelaskan fungsi artikel adalah untuk menjelaskan apa? Ada yang masih ingat? Apa fungsi artikel? Kata sandang, madam. Sandang. Nah, kata sandang itu fungsinya untuk apa? Menunjukkan benda. Ya? Menunjukkan benda. Menunjukkan benda. Apalagi? Menunjukkan sifat kata benda, madam. Sifat kata benda, apa sifat benda misalnya? Apa fungsi benda? Apa sifat benda yang dimaksud? Ada yang masih ingatkah? Mungkin. Kita mengingat dulu fungsi artikel. Kita harus tahu fungsi artikel. Semua artikel ya itu memiliki fungsi yang sama. Tetapi kemudian kita harus melihat digunakannya kapan misalnya. Ya, pada kalimat apa itu yang berbeda. Ya, setiap artikel memiliki penggunaan ya yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Jadi walaupun engdefini, defini, dan partitif itu memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk ya menunjukkan, menjelaskan ya jumlah dan jenis. Jadi fungsi utama dari artikel adalah menunjuk jumlah dan jenis. Ya, perbedaannya apa antara engdefini, defini, dan yang akan kita pelajari artikel partitif? Ya, kalau artikel engdefini, bagaimana penggunaan artikel engdefini? Digunakan untuk kata yang belum pernah disebutkan sebelumnya atau belum spesifik punya siapa. Ya, jadi engdefini itu untuk benda yang masih misalnya ya belum jelas, namanya ang, awalan yang diawali dengan in itu artinya tidak. Ya, in itu adalah prefiks yang bermakna tidak. Defini itu yang tertentu. Jadi yang tidak tertentu. Apa kriteria tidak tertentu? Ya, misalnya benda yang pertama kali disebutkan misalnya, ya, belum ada penyebutan pemiliknya misalnya. Itu yang disebut dengan engdefini, belum jelas. Belum jelas karena apa? Dia belum pernah disebutkan sebelumnya. Jadi belum mengacu kepada satu benda tertentu. Jadi kalau saya misalnya dalam bahasa Indonesia mengatakan saya memiliki buku, ya, saya memiliki sebuah buku, ya, kata buku, ya, di sini belum tahu buku yang seperti apa. Ya, jadi ketika kata benda disebutkan pertama kali dimaknai sebagai benda yang masih belum tertentu atau engdefini, sehingga kita gunakan artikel engdefini. Tapi misalnya pada kalimat kedua, ya, buku
buku tersebut harganya mahal, buku pada kalimat kedua ini mengacu pada kata buku di kalimat pertama. Itu menjadi tertentu. Dalam bahasa Perancis menjadi défini. Nah, karena sudah pernah disebutkan sebelumnya, maka digunakan artikel défini. Jadi kalau indéfini itu jadi kriteria kapan menggunakan indéfini, misalnya ya, pertama kali disebutkan di dalam kalimat, nah, atau ujaran, ya. Juga bisa tidak ada ya penjelasan pemilik dari benda. Ya, secara mudah kita bisa berikan kriteria yang dimaksud dengan artikel indéfini. Itu digunakan untuk benda yang seperti apa? Pertama kali disebutkan, tidak ada penyebutan atau penjelasan pemilik benda. Yang kedua, ya, défini. Tentu lawannya, ya. Jadi sudah disebutkan sebelumnya. Ada nama atau keterangan pemilik. Ya, jadi pemiliknya siapa? Misalnya buku Pak Raden misalnya, ya, misalnya Le Livre de Monsieur Raden misalnya. Ya, walaupun jadi misalnya buku Pak Raden tebal, ya, Le Livre de Pak Raden épais, ya, épais itu tebal, walaupun kata livre baru pertama kali disebutkan, tetapi di belakangnya itu ada penjelasan. Penjelasan itu muncul dari de Pak Raden. Ya, jadi jika ada di belakang benda itu ada de siapa, ya, diberikan nama, keterangan pemiliknya, maka walaupun pertama kali disebutkan, kita dapat menggunakan artikel défini. Ya, tapi kalau pertama kali disebutkan dan tidak ada penjelasan pemilik, maka kita harus menggunakan artikel indéfini. Ya, jadi défini benda pernah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, ada nama atau keterangan pemilik benda tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan artikel partitif yang akan kita pelajari kali ini? Ya, nah, kalau artikel partitif dari kata parti, ya, sebagian, ya, bagian, une partie, ya, satu bagian. Nah, artikel partitif ini pernah kalian pelajari di bahasa Inggris, yaitu ya yang berbentuk some dan any. Jadi partitif dalam bahasa Inggris itu memiliki padanan some dan any, ya, untuk benda yang tidak dapat dihitung. Apa maksudnya benda yang tidak dapat dihitung, ya, kriteria benda yang tidak dapat dihitung, ya. Untuk pemula kita dapat memberikan definisi benda-benda yang berbentuk cair, ya, butiran, kemudian makanan, minuman, ya, kita dapat gunakan artikel partitif, ya. Jadi fungsi artikel partitif, ya, sama sebagai penjelas jumlah dan jenis. Tetapi jumlah pada benda yang diterangkan itu tidak dapat dihitung satu per satu. Ya, jadi yang dimaksud dengan benda yang tidak dapat dihitung artinya kita tidak mungkin atau mustahil kita akan menghitung benda yang berbentuk butiran, misalnya, ya, kopi. Ya, saya minum kopi, ya. Dikatakan, ya, kopi ini termasuk benda yang tidak dapat dihitung. Mengapa? Karena berbentuk butiran dan saya tidak yakin ada orang di dunia ini yang walaupun hanya minum 1 sendok akan mau menghitung butiran kopi yang ada di sendoknya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tidak dapat dihitung. Kalau mau bisa dihitung, tetapi mustahil orang akan menghitung benda yang berbentuk butiran atau cair. Kalau bentuk cair bagaimana menghitung satuan-satuannya?
Tidak bisa kan? Nah, untuk benda-benda yang berbentuk itu, ya cair, gas, jadi udara gitu ya, berbentuk gas, cair, dan butiran, kita gunakan artikel partitif. Ya, misalnya contoh yang tidak dapat dihitung, benda apa saja? Beri contoh bendanya. Gula, Madam. Gula apa gula? Bahasa Perancisnya apa ya gula ya? Le sucre. Ya, du sucre. Nanti kita jelaskan kapan pakai du, kapan pakai de la ya. Ini baru contoh. Par exemple, benda yang tidak dapat dihitung. Ketika menyebutkan benda, kita harus menyebutkan artikelnya. Ya, jangan lupa untuk melatih menghafal jenis benda, kita harus sebutkan bersama artikelnya. Karena sucre termasuk yang tidak dapat dihitung, kita gunakan artikel partitif. Ya. Du itu menunjukkan benda berjenis maskulin. Apalagi selain sucre? Juri, Madam. Ya, du riz. Ya. Beras atau nasi dalam bahasa Perancis menggunakan kata riz. Ya, du riz. Dan ada lagi misalnya de la confiture, selai, ya, selai untuk roti itu, ya, itu kan bukan cair, ya, tapi juga tidak bisa dihitung satu-satu. Bagaimana mau menghitung, ya? Kita dapat memberikan ukuran 1 sendok selai, 1 sendok gula, tetapi 1 sendok bukan artikel, ya. Kalau kita maknai artikel, ya, itu hanya membedakan pada dapat dihitung atau tidak dapat dihitung. Ya, kalau segelas, segelas, semangkok itu keterangan ya jumlah, ya penanda jumlah. Tapi ketika berbicara pada artikel, maka benda-benda yang tidak dapat dihitung tersebut yang berbentuk cair, gas, ya kemudian butiran, ya dan biasanya yang terdapat dalam makanan dan minuman, itu kita gunakan artikel partitif. Nah, ini contoh dari artikel partitif. Jadi yang dimaksud dengan artikel partitif adalah kata sandang yang digunakan untuk menjelaskan ya jenis dan jumlah benda, tetapi memiliki kriteria benda yang tidak dapat dihitung. Baik. Sampai di sini dulu ya, nanti saya akan berikan slide berikutnya. Ya, lihat ada di ini ya. Belum, Madam. Belum ya. Artikel. Voilà. Jelas memberikan kategori dari artikel yang definisi sebenarnya karena dia bentuk dari de ya kan. Voyez devant les noms exprimant. Jadi artikel partitif digunakan dimiliki jumlah tidak dapat dihitung. Ini dari kata nombre. Kalau ada kata etoh ya, de l'eau, air, cair, kita tidak menghitung satu persatu artikel partitif. Ou désignant une chose abstraite. Artikel partitif untuk benda yang tidak dapat dihitung dan sesuatu yang abstrak. Abstrak itu apa? Yang sifatnya lebih ke esprit, lebih ke spirit. Jadi misalnya courage, keberanian, ya. Du courage, vous avez du courage. Kalian memiliki keberanian, ya. Keberanian itu kata benda, tetapi kita tidak dapat menghitung kata keberanian. Maka di dalam bahasa Perancis menggunakan artikel partitif. Kita tidak akan dapat dipelajari biasanya ya seiring dengan waktu. Nanti akan tahu sendiri kapan menggunakan artikel partitif untuk hal-hal yang bersifat emosi. Ya, itu. Yang kita pelajari adalah fungsi yang pertama untuk menjelaskan kata benda yang tidak dapat dihitung. Benda yang tidak dapat dihitung ini bisa berbentuk cairan, saya ulangi, butiran, ya, atau gas. Gas itu ya misalnya udara, ya. Dia menghirup udara, ya. Il inspire de l'air. Udara tidak dapat kita hitung. Ya, walaupun pakai tabung, ya kan tabung itu adalah penunjuk
jumlahnya. Tetapi udara yang ada di dalam tabung kita nggak bisa hitung satu-satu. Ya, jadi yang berbentuk gas, cair, ya, itu butiran kita gunakan artikel partitif. Jadi kita belajar fungsi yang pertama sebagai penunjuk atau penjelas benda yang tidak dapat dihitung. Nah, dan biasanya kita gunakan untuk makanan dan minuman ya. Lazimnya memang sering digunakan pada makanan dan minuman. Pardon, ini ada chat apa? Oh, oke. Ya. Kemudian bentuk, bagaimana bentuk dari artikel partitif? Artikel partitif itu dibentuk dari preposisi de. Ya, masih ingat ya preposisi de ya. Jadi artikel partitif itu dibentuk tadi. Iya. Saya tambahkan di sini. Jadi artikel partitif ya formulnya itu dibentuk dari preposisi de ditambah artikel defini. Apa saja bentuk artikel defini? Masih ingat artikel defini bentuknya apa saja? Le, la, kemudian Le, le, L apostrof. L apostrof ya. Jadi untuk benda yang feminan kita sandingkan dengan la. Dia akan menjadi de la. Misalnya tadi de la confiture, de la, apalagi misalnya de la soupe. Ya, de la soupe. Kemudian yang kedua, kalau ada de la berarti ada de plus le. Nah, de plus le menjadi du. Misalnya du du café. Ya, kemudian untuk benda yang berawalan voyelle de ditambah L apostrof. Tetap tidak berubah de L apostrof, par exemple de l'eau, ya, de l'air, misalnya. Ya, untuk benda yang jamak, de plus le menjadi de, seperti pada artikel indefini. Oleh karena itu tadi disebutkan di salah satu situs ya bahwa artikel partitif ini dapat dikelompokkan dari turunannya, sebenarnya turunan dari artikel indefini ya, karena ada bentuk d. Ya, misalnya d légumes. Ya. Bedanya kalau untuk artikel partitif berarti untuk benda-benda yang tidak dapat kita hitung ya. Kalau D pada artikel indefini itu benda yang pertama kali disebutkan dan masih bisa memungkinkan untuk kita hitung. Ya, jadi saya ulangi kembali fungsi artikel partitif itu menjelaskan benda yang tidak dapat kita hitung, ya, berbentuk karakteristiknya pada bentuk cairan, butiran, gas, ya, biasanya dikategorikan pada makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman itu biasanya kita akan menggunakan artikel partitif, ya, itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Madam izin bertanya. Silakan.
Untuk yang nomor 4, de plus le itu jadi D, Madam. Iya, jadi de dan le menjadi d. Merci, Madam. Nah, bagaimana ya sekarang? Bagaimana jika di dalam kalimat negatif? Ya, kita coba sebelum sampai negatif. Coba siapa yang bisa membuat contoh kalimat menggunakan artikel partitif dalam kalimat? Ada yang menggunakan de la, du, de l'apostrophe, de légumes. Siapa yang bisa? Coba tulis di chat, silakan. Contoh kalimat ya. Faites une phrase en utilisant l'article partitif. Buat satu contoh kalimat menggunakan artikel partitif. Très bien. Ya. Untuk mengatakan makan, selain kata manger, kita juga dapat menggunakan verbe prendre. Ya, jadi kata kerja prendre itu memiliki makna sesuai dengan konteksnya. Kalau je prends du gâteau, saya makan kue. Tapi kalau je prends du thé, saya minum teh. Je prends un sac, saya mengambil tas. Ya. Jadi kata kerja prendre itu dapat bermakna makan, minum, dan mengambil. Ya, itu. Jadi kalian juga perlu belajar tentang sinonim. Jadi kalau menemukan kata di sebuah kalimat dapat menemukan sinonimnya. Itu fungsinya ketika nanti dalam production écrite, dalam menulis, kita kan tidak diperbolehkan ya dalam menulis itu mengulang terus-menerus kata yang sama. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyatakan kata makan atau minum, tapi sebelumnya sudah menggunakan kata manger atau boire, kalimat berikutnya bisa menggunakan kata kerja prendre. Oui, je mange du pain, je mange du poisson, je bois du thé, je bois de l'eau. Ya. Ya, untuk Nurita, acheter 1 kilo de poisson, ya, 1 kilo de poisson tidak termasuk pada artikel partitif. Tidak ada bentuk ya pembentukan de tambah le atau de tambah di sini poisson ya. 1 kilo de bukan artikel partitif. Ya. 1 kilo de itu artinya kan 1 kilo ya, sekilo ikan. 1 kilo itu disebut dengan expression de quantité. Jadi ungkapan ya, atau keterangan jumlah. Tetapi bukan artikel partitif. Ya. Keterangan jumlah itu misalnya, ya, kalau dalam bahasa Indonesia dulu, sekilo, 1 ons, 1 gram, segelas, semangkok, sepiring, ya, itu disebut dengan expression de quantité. Kalau dalam bahasa Prancis ada 1 kilo de, une tasse de, saya secangkir, sepiring, une assiette de, ya. Apalagi misalnya segelas, un verre de, ya. Jadi un verre de, 1 kilo de, 1 gram de, ya. Itu disebut dengan expression de quantité. Expression de quantité bukan
bagian dari artikel partitif. Ya. Jadi expression de quantité tidak sama dengan artikel partitif. Tetapi artikel partitif memiliki fungsi yang sama, yaitu menjelaskan jumlah juga. Ya. Tetapi yang perlu diingat, ankylode bukanlah artikel partitif walaupun di situ ada kata de. Ya, tapi tidak sama. Ya. Jadi ingat, kalau kalian menemukan sekilo, 2 kilo, segelas, sepiring, itu bukanlah artikel partitif. Artikel partitif itu dibentuk dari de ditambah artikel defini, ya. Jadi du, de, la, de apostrof, dan de. Itu. Ya, tetapi jika kalian ingin menggunakan expression de quantité, bisa menggunakan itu. Tetapi perlu tahu bahwa expression de quantité bukan kelompok dari artikel partitif, ya. Nah, tadi sudah ada yang membuat kalimat negatif, ya. Jadi sekalian, ya, pada kalimat negatif saya hapus ya ini ya supaya nggak ganti. Clear. Oke. Nah, pada kalimat negatif itu cirinya ada apa? Ne pas. Ada bentuk negation yaitu ne pas. Ya, biasanya kita baru belajar ne pas mungkin ya di semester 1. Pada kalimat negatif ya, artikel partitif ya menjadi de. Sama seperti pada artikel indefini ya. Pada kalimat negatif artikel partitif menjadi de, berubah menjadi de. Baik de la, du, de apostrof, de l atau de pardon ya menjadi de. Jadi misalnya saya tidak makan nasi saat pagi misalnya ya. Je ne mange pas de riz le matin. Ya, saya tidak makan nasi pada pagi hari. Jadi kalau tiap pagi nggak makan. Ya, kalau kita ingin menyatakan sesuatu yang terus-menerus tiap pagi, ya kita cukup menambahkan le pada keterangan waktunya. Jadi le matin. Kalau malam, kalau misalnya saya tidak makan nasi kalau malam, tiap malam nggak makan nasi, le soir. Ya, cukup tambahkan le ya di keterangan waktunya. Je ne mange pas de riz le matin misalnya. Je ne bois pas de lait misalnya. Apalagi misalnya, siapa yang bisa buat kalimat negatif? Apalagi kalimat negatif. Ya, itu 2 contoh ya. Jadi pada kalimat negatif, artikel partitif menjadi de. Jadi kalau dalam kalimat positif, je mange du riz le matin. Pada kalimat negatif, je ne mange pas de riz le matin. Je bois du lait. Jadi je ne bois pas de lait. Gitu. Ya, jadi pertama kita ulang kembali. Artikel partitif digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung, yang memiliki bentuk gas, cair, atau butiran. Ya, biasanya kita golongkan pada bentuk-bentuk makanan dan minuman. Tuh. Kemudian pembentukannya dibentuk dari preposisi de ditambah artikel defini, yaitu ada le, la, l apostrof, dan le.
Ya, menjadi du, de, la, de, l apostrof, dan d. Ya, berikutnya, pada kalimat negatif, artikel partitif menjadi de. Ya, pada kalimat negatif, artikel partitif menjadi de. Ya, supaya nggak ngantuk, kita latihan ya. Masih ada yang mencatat? Masih? Masih, Madam. Ya, coba. Ya, 3 menit. Nanti kita latihan menggunakan artikel partitif. Ya, kita coba latihan. Kita tutup dulu yang ini. Apakah terlihat yang artikel partitif? Belum ada. Belum ada. Oh, sekarang sudah? Sudah, Madam. Ya, coba kerjakan ya. Ini ada yang 1 sampai 25 dulu. Silahkan kerjakan 10 menit. Terlalu lama sebenarnya. Coba di minut 10 menit.
Ya, coba nomor 1 numero 1. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Madam. Nurita. Ya, Nurita, silakan. Nomor 1, Delang. Dibaca kalimat lengkap. Comme disait, j'ai pris de la tarte au ceri. Cerise. Cerise. Ya, comme dessert ketika ada huruf e kemudian diikuti 2 konsonan, ada huruf e kemudian ada 2 konsonan, e-nya menjadi bunyi e. Ya, sambil belajar pelafalan ya. Comme dessert, j'ai pris de la tarte aux cerises. Ya, cerise. Mengapa cerise? Karena ya kalau membacanya seri itu nggak ada huruf e, tapi di belakang s itu ada e, maka berbunyi z. Ya, s-nya, s yang pertama itu kan diapit 2 huruf vokal. Kalau ada 2 huruf vokal yang mengapit s, maka s-nya menjadi z. Ya, jadi cerise, cherry, buah cherry. Ya, comme dessert, j'ai pris de la tarte aux cerises. Ya, ini bentuk kalimat pada kala passé composé atau kala lampau. Kita akan belajar juga semester ini, ya. Tapi cukup mengenal dulu bahwa ini bentuk temps passé composé. Ya, j'ai pris de la tarte aux cerises. Ya, kue termasuk dalam makanan feminin tarte, de la tarte. Numéro 2. Sabrina, Madam. Sabrina. Elle mange de la banane. Répétez s'il vous plaît. Elle mange de la banane. Ya, tapi bukan mong. Kalau mong tulisannya M-A-N. Kalau dibacanya mong tulisannya M-A-N. Hanya N jadi sengau. Tapi belakang N ada huruf apa itu? Madam. Mau. Ada huruf apa setelah huruf N? Makan. G. G bahasa Perancisnya apa? G. Ya, J dan E kan J kan. Jadi setelah sengau keluarkan bunyi J-nya. Je mange, elle mange. Jadi setelah nasal, setelah bunyi sengau, J-nya harus dikeluarkan. Ya, jadi tidak berhenti di nasalnya, tidak berhenti di sengaunya. Jadi elle mange de la banane. Ya, elle mange de la banane. Numéro 3, Rizky. Saya panggil aja supaya semuanya bisa. Elle ne prend pas du lait dans son thé. Du atau de? Du, Madam. De, ya. Mengapa de? Karena susu itu masih pulang. Lalu? Itu bentuk kalimatnya apa? Masih pulang, Madam. Bentuk kalimatnya, kalimat apa? Kalau ada nepa, berarti kalimat apa? Negatif, Madam. Nah, negatif. Kalau dalam kalimat negatif, ya menjadi de, ya. Artikel partitif menjadi de, ya. Elle ne prend pas de lait dans son thé. Apa arti kalimat ini, Rizky? Kalau kita terjemahkan. Dia tidak minum susu di dalam teh. Elle ne prend pas de lait dans son thé, itu artinya dia tidak memasukkan susu ke dalam tehnya. Teh susu, dia nggak suka itu. Kalau orang Inggris, les Anglais, ya, ils prennent, oui, le thé avec du sucre, ya. Tapi dalam kalimat ini dia nggak mau pakai, ya. Jadi prendre di sini tidak mengambil. Jadi tadi ingat kata kerja prendre itu bisa berubah makna sesuai dengan konteksnya. Dia ada di mana, bisa makan, bisa minum, bisa mengambil. Di sini dia bisa memasukkan. Ya, elle ne prend pas de lait, dia tidak memasukkan susu ke dalam tehnya. Baik. 4, Putri.
Ini, il n'y a pas d'eau minérale dans le frigo. Ya, il n'y a pas de minéral dans le frigo. Qu'est-ce que c'est le frigo? Kulkas, madam. Oui. Apa lengkapnya? Kata yang lengkap dalam bahasa Perancis. Frigo itu adalah abbreviation, dipotong, ya, kependekan. Frigo, ada yang tahu? Bentuk asli kata frigo, ya, le réfrigérateur, ya, réfrigérateur. Un refri. Jadi ini termasuk kata yang mengalami singkatan, ya, atau abbreviation réfrigérateur, seperti pada kata une télévision menjadi une télé, gitu, ya. Soalnya sudah terlihat? Saya kembali ke soalnya, sudah terlihat lagi? Belum, Madam. Sekarang? Sudah, Madam. Baik. Sudah, Numero Madam. 5. Reida. Numero 5. J'ai pris de la soupe hier soir. Ya, j'ai pris de la soupe hier soir. R-nya dibunyikan, ya. Hier jadi bukan iye atau iye, tapi hier soir. R-nya dua-duanya berbunyi, ya. J'ai pris de la soupe hier soir. 6. Isna. Je mets du beurre sur mon pain grillé. Grillé. Ya, ada ILL dibunyikan iye. L-nya nggak bunyi, ya bunyi iye, ya. Je mets du beurre sur mon pain grillé. Qu'est-ce que c'est du beurre? Apa itu beurre? Mentega, Madam. Mentega, ya. Pain grillé. Pain, qu'est-ce que c'est? Un pain? Roti, Le madam. pain, du pain, ya. Roti. Roti, ya. Roti tawar, ya. Pain itu bisa berarti roti tawar. Grillé itu panggang, ya. Roti panggang. Mon pain grillé. Numero 7. Soleh. Elle prend de la moutarde sur son hot dog. Okay. Moutarde, qu'est-ce que c'est moutarde? De la moutarde. Mustard, Madam. Master mustard, ya. Yang rasanya agak pedas-pedas gitu. Numero 8. Tria. Elle est végétarienne, donc elle ne mange pas de viande. Ya, coba diulangi. Ada kan itu huruf G kan? Bahasa Perancis nggak ada bunyi G, jadi elle Elle est végétarienne, donc elle ne mange pas de viande. viande, un. Ada an, ang. Setelah sengau keluar d-nya, ya. Viande, ya, de la viande, ya. Jadi setelah sengau keluarkan bunyi d-nya, ya. D-nya berbunyi itu karena di belakangnya yang terakhir adalah huruf vokal. Kalau nggak ada huruf vokal di belakangnya D-nya nggak akan berbunyi. Tetapi karena ada huruf vokal di akhir, maka huruf D-nya berbunyi. Jadi setelah sengau, D-nya itu juga dibunyikan tetapi tidak keras. Ya, jadi tidak dilantangkan, tidak dinyaringkan. Jadi pada bahasa Perancis itu pelafalan itu naik pada suku kata sebelum akhir. Jadi kalau viande, ya, viande itu ada 3 suku kata, maka suku kata sebelum akhir yaitu un itu kita naikkan intonasinya. Jadi viande.
D-nya itu dibunyikan, tetapi karena setelah bunyi kita naikkan, maka otomatis bunyi yang terakhir itu bunyinya akan menjadi melesap di tenggorokan. Padahal sebenarnya ada bunyi D, tetapi tidak nyaring karena suaranya kita naikkan. Jadi secara anatomi, kalau kita belajar bahasa itu juga akan belajar sistem anatomi yang ada di mulut, ya, bagaimana fungsi organ di mulut, bagaimana mengeluarkan udara. Jadi secara organ di mulut kita, ketika suara kita itu naik mengeluarkan udara lebih banyak pada suku kata akhir, maka suku kata yang terakhir bunyinya menjadi lebih lemah. Jadi viande, D-nya tidak keras, ya. Itu, baik. Numéro 9. Diva. Il met du sucre dans son thé. Ada aksen tegu, bunyinya apa aksen tegu? Bukan, Madam. Di atas E itu ada aksen tegu, jadi bunyinya bukan T, bukan T, tapi dibaca apa kata yang terakhir itu? Madam. T, ya, aksen tegu berbunyi E. Ya, il met du sucre dans son thé, ya, T. Numéro 10. Faris. Elle mange des légumes au déjeuner. Ya, bukan mange tapi manger. Karena di atas E itu ada aksen tegu. Ini juga kalimat passé composé, kalimat lampau. Elle a mangé des légumes au déjeuner. Ya, a manger ini menunjukkan kalimat ini pada bentuk passé composé. Numéro 11, Cahyaning. Je bois du lait. Ulangi, répétez s'il vous plaît. Je bois du lait. J'ai bu, Du lait. T-nya tidak dilafalkan. Je bois Ya. du lait. Ya, konsonan di akhir kata tidak berbunyi. Ya, konsonan jika yang paling akhir adalah konsonan, maka konsonan tersebut tidak dibunyikan. Je bois du lait. Ya, saya minum susu. Numéro 12, Damba. Prends-tu du ketchup avec tes frites? Frites, bukan frite tapi frites. Ya, prends-tu du ketchup avec tes frites? Ya, kecap itu apa arti kecap? Du kecap. Saus. Ya, saus. Ya. Jadi kalau kecap itu saus tomat itu kecap, oke. Tapi kalau yang disebut dengan kecap di tempat kita, ya, yang warnanya hitam itu sauce de soja. Ya, sauce de soja, sauce SAUCE, de la sauce de soja. Soja, ya, kedelai. Ya, jadi saus dari kedelai itu kecap yang di tempat kita kecap hitam, kecap manis. Ya, de la sauce de soja. Minggu lalu kita sudah belajar bentuk-bentuk pertanyaan. Kalau nomor 12 ini namanya bentuk pertanyaan apa? Namanya? Ada prends-tu, ada verbe, kemudian baru subjeknya. Itu disebut kalimatnya bentuk Inversi, Madam. inversi, inversion, ya, membalik. Inversion itu artinya membalik, ya, pembalikan. Jadi kata kerja dulu baru subjeknya. Numéro 13, Arum. Il n'y a pas de fromage. Ya, il n'y a pas de fromage, keju. 14, Retno.
Je n'aimais pas de banane dans mes céréales. Répétez, s'il vous plaît. Je n'aimais pas de banane dans mes céréales. Ya, pertama, ne dan pas nggak boleh dipenggal. Ya, nggak boleh berhenti je ne mets, ceda baru pas. Non. Ne pas itu mengapit verbe. Jadi ketika dibunyikan, ketika dibaca harus dalam satu kesatuan pelafalan. Ya, je ne mets pas, ya, saya tidak meletakkan, menaruh, memberikan, ya. Mettre itu artinya kan meletakkan. Di sini je ne mets pas de banane, tidak ada banane. Karena apa? Karena di huruf e-nya nggak ada aksen. Ya, huruf e yang terakhir itu pada kata banan, pisang, itu tidak ada aksen. Jadi tidak boleh dibaca e. Ya, je ne mets pas de banane dans s-nya tidak dilafalkan. Kalau mengatakan danse itu artinya yang danser. Je danse. Le Japon itu danse s-nya bunyi karena di belakangnya ada e. Konsonan akan berbunyi ketika di belakangnya itu ada huruf vokal. Tapi di sini DANS yang terakhir adalah S. Jadi S-nya tidak dibunyikan. Jadi dang. Beda dengan danse yang berarti menari. Ya, je ne mets pas de banane dans mes céréales. Ya, S yang terakhir juga nggak bunyi. Ya, céréales. Okay. 15. Nadila. Il n'a pas bu de bière. Il n'a pas bu de bière. Ya, bu. Ya, kalau ada a, ada kata kerja avoir, kemudian di belakangnya ada kata lagi, itu berarti bentuk passé composé. Ya, sambil mengenal bentuk kata passé composé. Bu itu dari kata boire, minum. Ya, jadi bu itu dari kata boire. Dia tidak minum bir. Il n'a pas bu de bière. 16. Sekar sudah atau belum ya, Sekar? Belum, Madam. Sekar, s'il vous plaît. 16, 16. Je ne prends pas de. Oui, je ne prends pas de. Ya. Saya tidak makan telur. 17, Nurani. Oui, madame. Je mange tous les jours. Ya, itu lihat pada kata yogurt. Y-A, ya. O-U, dilafalkan apa? O-U. Oh, madame. Ya, U. Jadi yaourt, biasa aja. Yaourt. Ya. Je mange du yaourt tous les jours. Ya, jadi itu ada O dan U seperti pada bonjour. Ya. Bunyinya U seperti pada U bahasa Indonesia. 18, Dinda. Elle mange de la glace au café. Apa itu de la glace? Es krim, madame. Es krim. 19, Devana. Il a mis des tomates dans la salade. Tomatonya menari. Tomatnya menari enggak? Tidak, madam. Jadi dibaca Tomat. Terus? Tomat. Tomatonya benar. Belakangnya itu yang tadi belum pas. Kata Dong. Dong, S-nya nggak bunyi. Karena di belakang yang terakhir itu konsonan. Tidak ada vokal, jadi S-nya nggak bunyi. Ya, Ilami dia meletakkan tomat di dalam saladnya. Vang, Lintang. Oui. J'ai pris des haricots fresh. Kok ada fresh? Dapat dari mana itu fresh? Coba dilafalkan pelan dulu, ya.
tetapi benar. Coba diulangi pelafalannya. They pre dash haricot first. Ya, kalau di kata kerja avoir, kalian tahu ya konjugasi kata kerja avoir? Wi tahu, Madam. Tahu, Madam. Untuk je konjugasinya menjadi apa avoir? Je. Madam. Je. Misalnya bagaimana? Konjugasinya saja. Konjugasi avoir untuk je? Dash. Hah? Dash. Des. Konjugasi tahu ya, maksudnya konjugasi ya, perubahan bentuk kata kerja menurut subjeknya. Avoir, kalau untuk je, berubah menjadi apa? Berubah menjadi apa, Lintang? T. Wih? Sambil mengingat ya. Avoir. Ya. Kalau untuk je kan jadi e kan? Avoir-nya tidak dibaca ai kan? Mengapa tidak dibaca ai? Karena dalam bahasa Perancis itu tidak mengenal bentuk bunyi vokal ganda. Ya. Jadi pada bahasa Perancis itu nggak ada bunyi vokal ai, nggak ada. Seperti pantai misalnya ya. Kemudian apa? Dalam bahasa Indonesia melambai gitu, ai-nya bunyi. Tapi kalau bahasa Perancis dua vokal menjadi satu bunyi vokal. Jadi kalau ada ai menjadi j, ya e. Jadi kalau di sini bukan jai tapi j, ya j pri, d, kemudian ariko. Ingat konsonan akhir nggak dibunyikan, Lintang. Jadi bukan arikots, bukan vers, tapi tidak dibunyikan. Jadi berhenti di kata vers saja. Ariko saja yang bunyi hanya pada vokalnya, ya. Ariko vers. Apa itu ariko vers, Lintang? Des haricots verts. Kacang hijau. Kacang hijau? Ya. Setahu saya kalau ariko itu kacang polong, ya. Nomor 21, 21, Badrina. Badrina, vous êtes là? Pardon, Madam. Zebu le mineral. Ayo, ini bentuknya apa? Jebu, kurang apa? Kalau bentuk cairan kita gunakan? Zebu le mineral. Teman-teman, kalau Oh ada iya. Pardon, Madam. Zebu de le mineral. ya, minum dulu deh aqua supaya itu konsentrasi. Di rumah pakainya aqua mineral atau apa? Oui, Madam. Nah, minum dulu yang banyak-banyak minum air putih kalau siang kuliah gramer supaya konsentrasi ya. Hey. Numéro 22, Hairunisa. Elle mange des fruits dans ses céréales. Coba dibaca lagi ya. Perhatikan hurufnya. A. Nggak ada huruf O kebetulan di kalimat itu. Jadi, elle mange mange, ada aksen aigu di atas E. Ada tanda coret ke kanan atas. elle mange de fruits dans ses céréales. Itu. Stroberinya pada menari, tomat menari. Ya kan? Semuanya menari-nari itu. Dans Elle mange. Kemudian apa titik-titiknya diisi apa? de Madame.
D, ya. D jelas D, bukan de, ya. Elle a mangé des AI dibaca apa teman-teman tadi? Madam. Ya, jadi des fraises. Ingat kalau ada S diapit vokal bunyinya Z. Kalau ada huruf S diapit vokal menjadi Z. Elle a mangé des fraises. Lanjutkan, Nisa. Dans ces céréales. Cereal. Ya, dans ces céréales. Akhiran ES yang berbunyi E, ya biasanya ini kacaunya karena apa ya? Oh, ingatnya tuh kan pada artikel D dan L kan bunyinya E ya. Tetapi ES yang berbunyi E itu hanya pada artikel defini dan indefini le dan D saja. Selain kata itu, jika ada akhiran ES tidak dibunyikan E, ya, E biasa, sereal. 23. Mega. Je mange de brûlée. Répétez s'il vous plaît. Ada yang hilang tuh katanya belum dibaca. Je répétez. Hilang. Tadi siapa yang saya suruh ya? Hilangkah? Coba ulangi nomor 23. Aura. 23. Je mange de ouf brûlée. Plus fort, lebih keras. Je mange de ouf brûlée. Setelah sengau ada bunyi apa itu? Makan. Ada je, jadi je mange. Je mange. Je mange de ouf brûlée. Des œufs. S-nya nyambung, S ketemu vokal, ingat. Mungkin di produksi oral ya, di français oral mungkin lebih jelas, tapi saya hanya mengingatkan aja. Kalau ada konsonan ketemu vokal dalam bahasa Prancis kita sebut itu liaison, nyambung. Ya, nyambung, liaison itu nyambung. Jadi D dan E, S ketemu E ya. Jadi Z. Je mange des œufs. Ya, seperti vous avez ya, konjugasi avoir untuk vous, kalau ada subjek vous avez, vous avez. Itu berarti ada liaison S ketemu A. Di sini juga sama, S ketemu F. Ya. Je mange des œufs brouillés. Ya, brouillés itu rebus. Pardon, dan itu tapi setelah artikel huruf vokal O, Madam, pada kata. Setelah artikel partitif, dia ada diawali oleh huruf vokal O. Jadi bukannya D apostraf tadi. Kan itu jamak, kan itu telurnya dari satu. Tidak berubah. Telurnya banyak berapa itu? Kalau banyak berarti D. Ya, D. Akhirannya S kan? Ya, akhiran S, konsonan ketemu A, ketemu vokal, berikan liaison. Je mange D. Ya, seperti il est étudiant. Dia adalah mahasiswa. Ya, il est. Etre-nya kan tulisannya EST. Ketemu kata étudiant, awalannya E. T-nya dikeluarkan menjadi liaison. Il est étudiant. Je suis étudiant. Ada bentuk liaison. Ya. Jadi bahasa Perancis itu ketika dalam sebuah kalimat, ketika ada konsonan bertemu vokal, maka kita memberikan sambungan. Istilahnya liaison. Ya. Kalian akan belajar itu nanti di produksi oral. Oui, numéro 24. 24. Yolanda. Saya sepertinya belum pernah dengar suara Yolanda. Madam. 24. Nous mangeons de frites
avec du ketchup. Répétez, s'il vous plaît. Nous mangeons de frites avec du ketchup. Nous mangeons, saya nggak ngulang-ulang lagi. Nous mangeons de atau de, tulisannya gimana? Comment ça s'écrit? D-E-S, madame. D. Oui? D. Et D, madame. Tulisannya bagaimana? Comment ça s'écrit épelé? Dieja? D-E-E-S. D-E? Ya, kalau ada D-E-S dibaca D yang jelas. Kalau ya, biasanya kalau melafalkannya ragu-ragu itu karena nggak tahu, takut salah jadinya D ya D dan E itu D. Tapi kalau D, des frites avec du ketchup. 5. Badrina? Dernière? Badrina? Oui, madame. As-tu pris du riz avec le poulet? Le poulet itu apa sih le poulet? Le poulet apa le poulet? Daging ayam, madam. Ya, daging ayam yang betina ya. Le poulet itu ayam yang betina, itu poulet. Kalau ayam jantan yang ada di kaos, biasanya ada di t-shirt, dari jersinya tim Prancis, ini le football, l'équipe du football de la France, itu ada le coq, itu ayam jantan. Tapi kalau le poulet, une poule, ya, poulet itu berarti sudah jadi makanan matang. Ya, sudah matang, itu poulet. Kalau masih bentuknya ayam babon, betina, une poule, P-O-U-L-E. Tapi kalau jago, ayam jago, un coq, C-O-Q. Ya, le coq, un coq. Jadi ayam yang sudah matang dan ayam yang masih hidup, ya namanya beda. Ya, une poule, un coq itu yang masih hidup. Kalau sudah jadi masak, ya seperti ingkung kalau bancaan gitu ya biasanya itu le poulet. Bon, je crois que c'est fini. Nous allons répéter. Minggu depan kita masih membahas artikel partitif ditambah ya tadi expression de quantité. Yang contohnya ada un kilo de, un verre de, misalnya un gramme de. Ya. Jadi sama-sama untuk menyatakan kuantitas, tetapi tidak dalam satu golongan yang sama. Ya. Kalau 1 kilo, 1 gram itu expression de quantité, lebih besar, ya, yang disebut dengan keterangan jumlah itu kan lebih banyak macam-macamnya. Tapi kalau artikel partitif itu jelas dibentuk dari preposisi de tambah artikel defini. Fungsinya menjelaskan benda yang tidak dapat dihitung, yang biasanya berbentuk gas, cair, butiran, ya, pada makanan atau minuman biasanya kita masukkan itu. Ya, kemudian pada kalimat negatif, artikel partitif menjadi de. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini tolong tidak dilupakan, diingat-ingat lagi ya soal-soalnya. Minggu depan kita ulangi kembali menambah materi expression de quantité. Oui, merci pour aujourd'hui karena Sabrina sepertinya sudah ada di alam mimpinya. Ya, jadi kita akhiri kuliah hari ini, kita bertemu kembali minggu depan, la semaine prochaine. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam.